Saudi hari ini. Aku akan mengantarmu dan anakmu ke akhir jalan. Membunuh itu melanggar hukum, dulu kalian sering berbuat jahat. Sekarang di sini banyak orang, pasti ada yang bocor suatu hari nanti. Yang Guang, orang seperti ini sudah terjepit. Jangan memaksa mereka terlalu jauh, Li Dashan. Hari ini asal kau mau. Lepaskan kami dan Yuan. Aku bisa penuhi semua syaratmu, aku akan melepasmu pergi. Begitu kalian dilepas, kalian akan lapor ke polisi. Orang seperti kalian akan menghancurkan desa bahagia, tidak boleh dilepas. Jiang Chen, jangan pedulikan aku. Bawa Yang Guang, cepat pergi. Aku ingin lihat siapa yang bisa hidup keluar dari desa bahagia. Serang. Jangan ada yang bergerak, siapa yang bergerak, aku habisi perempuan ini. Jangan. Kepala desa, aku tidak bisa. Diam, kalau tidak bertindak, aku pukul kau juga. Aku kasih tahu ya, perempuan ini adalah yang kubeli dengan 2.000 yuan. Nyawanya adalah milikku. Aku ulangi, aku manusia hidup. Bukan alat untuk melahirkan anak. Apalagi barang yang kalian jual beli. Yang Guang, ibu tahu. Kau ingin membawaku pergi dari sini. Hidup ibu sudah hancur, tapi kau berbeda. Jalanmu masih panjang, kau cepat pergi dari sini. Ibu. Yang Guang. Jalani hidup yang tidak sempat ibu jalani. Xiao Xiaodi. Kau putuskan sumber penghasilan desa bahagia. Kau buat anak cucu kami tidak bisa hidup enak. Kau pikir pantaskah kau mati? Pantas mati. Zhao Jiabao, cepat bertindak. Semoga dewa memberkati, beri keluarga Zhao cucu laki-laki, cucu laki-laki. Mahasiswa dari kota memang manja. Melahirkan anak laki-laki kok teriak-teriak. Syukurlah, akhirnya lahir. Sialan, bukan laki-laki. Apa? Anak perempuan. Sayal. Anak. Biar aku lihat, apa yang bagus dilihat. Nanti namanya Saudi. Kalau tidak bisa lahirkan cucu laki-laki, aku cekik dia. Katanya mahasiswa dari kota, lucu sekali kau. Anak laki-laki saja tidak bisa kau lahirkan, lihat-lihat. Ini saja sudah menghabiskan 2.000 yuan. Mending beli cewek kampung aja. Kalau bayi ini gagal, kan masih bisa coba lagi. Dia pasti akan kasih keluarga Zhao keturunan laki-laki. Sayang, jangan takut, mama bawa kamu pulang. Dasar perempuan kurang ajar, berani kabur. Pak Kepala tenang, saya jamin bakal gebuk perempuan ini. Buat dia kapok dan gak berani kabur lagi. Aku mohon, tolong lepaskan aku pergi. Aku mohon pada kalian. Dengar ya, di desa Singfu kami, gak ada satu perempuan pun yang bisa keluar hidup-hidup. Lakukan pengecapan. Aku ini putri orang terkaya di Huacheng, malah dibawa sama bocah kecil ke gunung terpencil. Adik kecil, kenapa kamu? Kamu kenapa? Kok sendirian di sini? Mamaku gak mau aku lagi, kakak bisa bantu aku cari mama? Sudah, jangan nangis. Oak, kakak temani kamu cari mama ya. Ayo. Kalian siapa? Mau apa? Aku laporkan polisi nih. Diam, teriak lagi, habis kamu. Ini menantu saya, agak gangguan jiwa. Kami jemput dia pulang. Lari cepat adik kecil, cari om polisi. Tolong, lepaskan aku. Aku gak kenal kalian, tolong. Aku gak kenal mereka. Mau apa sih? Aku pasti akan cari cara untuk kabur dari sini. Aku peringatkan, baik-baik tunggu dan lahirin anak laki-laki. Kalau berani kabur lagi, bantai kamu. Kamu jaga dia di sini. Kakak, aku curi roti untukmu. Pergi sana. Penepo, pura-pura baik di sini. Maaf kakak, tapi kalau aku gak lakukan ini, mereka akan memukuliku. Kecil begini dipukuli juga? Ini Samuel Bikas Pukulan Marika, Himyao. Kakak mohon, bantu lepaskan rantai besi ini. Biar kakak pergi, boleh? Kakak, meski ku bebaskan, tanpa bantuan orang desa, kamu tetap gak bisa kabur.
perempuan di desa. Semua didatangkan dengan dikat. Dulu yang kabur, ya ditangkap lagi. Atau hilang entah kemana. Hilang. Nangis milu. Kue kepu klue. Nangis. Gara-gara lo, anak laki-laki aja gak bisa lahirin. Bikin gue malu. Berani-beraninya nangis. Ayah. Kamu di mana, Yuan? Aku sangat merindukanmu. Sayang, demi Camus. Ibu tidak akan menyerah pada takdir. Ibu berharap kamu bisa keluar dari gunung pemakan manusia ini, Dashan. Kamu bukan Zhao Di. Kamu adalah cahaya dalam kegelapan, Yang Guang. Kamu adalah harapan ibu untuk terus hidup. Ibu, sakit tidak? Yang Guang, kamu main kemana saja? Kok berkeringat banyak sekali? Ibu, kakak Himiao bilang. Makan belalang bisa punya adik. Ini belalang yang ditangkap Yang Guang dan kakak Himiao. Untuk ibu, ibu makan biar punya adik. Ayah dan nenek tidak akan memukul ibu lagi. Yang Guang dan Himiao sudah besar. Baik. Ibu akan mendengarkan kalian. Ibu makan. Ibu, kamu berkeringat banyak. Istirahat sebentar saja. Ibu harus menabung untuk biaya sekolah Yang Guang. Agar Yang Guang bisa keluar dari gunung Dashan ini. Melewati gunung itu. Yang Guang bukan milik sini. Dia milik dunia di luar sana. Yang Guang sudah besar. Akan bawa ibu keluar dari Dashan. Apa yang terjadi? Lihat, sepertinya grup Su mau bangun pabrik makanan di sini. Mereka sedang survei, ayah. Kamu pasti salah dengar. Ini Yuan. Tidak mungkin ada di tempat seperti ini. Ayo naik mobil. Lepaskan aku. Ayah, jangan pergi. Tolong aku, ayah. Ayah, aku Yuan. Ayah tidak mau aku lagi? Man. Aku sepertinya mendengar suara Yuan. Ayah, apakah kondisi ayah memburuk lagi? Ayah berhalusinasi. Tenang saja. Aku pasti akan menemukan Yuan. Ayah. Kamu mencari apa? Aku mohon, tolong kejar mobil di depan itu. Ayo naik mobil. Ibu, jangan pergi. Kamu pergi atau tidak? Ibu, Yang Guang, ibu jangan tinggalkan aku. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Ibu, kamu ngapain? Air Caravannya Pekka. Istri kamu mau melahirkan. Ya Tuhan, kali ini berikanlah aku anak laki-laki. Ya Tuhan. Kau orang baik, kali ini kalau berani lagi lahiran anak perempuan. Aku patahkan kakimu. Lahir, punya kelamin laki-laki, cepat beri cucuku nama yang bagus. Akhirnya aku punya anak laki-laki, sudah lama aku memikirkannya. Ini adalah harta keluarga Zhao. Namanya Zhao Jiabao. Zhao Di, kau masih diam saja ngapain? Cepat cuci popok adikmu. Kakak Himiao, aku lulus ujian. Bagus. Kamu harus bawa kakak Yuan. Keluar dari Gunung Dashan, dia terlalu menderita. Aku pasti akan membawa kalian keluar. Yang Guang, hidupku sudah seperti ini. Kamu harus keluar dari Gunung Dashan.
Aku diterima di universitas ternama. Aku mau sekolah. Sekolah? Aku peringatkan kau, bersiap-siaplah untuk menikah. Universitas ini bisa kau masuki, dasar perempuan sialan? Setiap hari bertingkah gila, sama seperti ibumu. Benar, ayah dan nenek bilang, kau akan dinikahkan dengan anak kepala desa. Untuk mengumpulkan uang membangun rumah dan menikah. Betul, setelah kau perempuan sialan ini dinikahkan. Langsung cari istri untuk Jabao, kalau tidak. Untuk apa memelihara perempuan sialan sepertimu? Aku mau sekolah, nanti aku akan cari uang sendiri. Sekolah? Aku suruh kau sekolah. Kau perempuan, tidak baik-baik menikah dan melahirkan anak. Selalu ingin lari kemana? Ke Mary. Ibu. Masuk. Ibu, lepaskan aku mau sekolah. Dasar perempuan sialan, kau masih mau kuliah? Aku lihat kau ingin dipukul. Jangan dipukul, kalau sampai terluka, saat menikah nanti. Kepala desa minta uang mahar dikembalikan, bagaimana? Lepaskan aku. Apa selama ini aku terlalu baik padamu? Semakin menjadi-jadi. Di dalam sana, introspeksi dirilah. Aku beritahu kau, aku sudah menerima. Uang mahar 3.000 yuan dari keluarga kepala desa. Jaga baik-baik orangnya. Lepaskan aku mau sekolah. Yang Guang, bawa uang ini, cepat lari. Ini kartu pelajar ibu, bawa itu cari kakekmu. Kakekmu namanya Susan Hong, tinggal di Huacheng. Ingat ya, pergi. Di sana, cepat kejar. Ibu, aku tidak akan pergi tanpamu. Bodoh sekali, kamu tahu tidak, uang apa yang ibu berikan ini? Ini uang mahar dari menjualmu, cepat pergi. Tidak ibu, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Saudi, cepat kembali. Yang Guang lari, cepat lari. Aku tidak mau pergi. Bawa harapan ibu, kaburlah. Aku tidak mau pergi. Kalau tidak pergi sekarang, ibu akan. Yang Guang, ingat baik-baik. Namamu bukan Zhao Di. Namamu Su Yang Guang. Kamu adalah yang Guanya ibu, lari. Cepat lari, lari sekuat tenaga. Lari. Lari. Yang Guang lari cepat, jangan menoleh. Ayah, lihat, nanti pabrik kita akan dibangun di sana. Tolong aku. Nona, kamu kenapa? Nona. Kok aku merasa wajah Nona ini agak familiar ya? Kalau dilihat lagi, mirip seperti Yuan. Pak Su, cepat lihat. Ini kartu pelajar Su Yuan. Tidak mungkin. Kalian siapa? Ini di mana? Nah, bisakah kamu ceritakan dari mana kartu pelajar ini? Ini kartu pelajar ibuku. Aku mohon. Bisa bantu aku mencari kakekku? Aku kabur. Hanya untuk mencari kakekku. Kamu, nama kakekmu siapa? Ibu bilang, kakekku namanya Susan Hong. Tinggal di Huacheng, ibu menyuruhku bawa kartu pelajar ini. Untuk mencari kakekku. Tunang Nona, ini memang kakek yang kamu cari. Susan Hong. Kepala desa, aku akan menghabisi perempuan ini untuk menebus kesalahan. Anakmu kabur dan membahayakan seluruh desa. Sekarang, bawa perempuan ini ke tebing, jalankan hukum desa. Kalian mau apa? Membunuh itu melanggar hukum. Hukum? Di desa bahagia, akulah hukum. Aturan leluhur adalah hukum. Bawa pergi. Kakek, kamu tidak apa-apa? Anak baik, kakek baik-baik saja. Bertahun-tahun ini, kamu dan ibumu menderita di luar. Tenang. Kakek pasti akan menjemput ibumu pulang. Kakek, istirahatlah dulu. Biar aku yang kali ini bawa ibuku kembali. Ya ayah, kondisi tubuhmu memang tidak baik. Yuan menjemput Yuan. Serahkan pada Yang Guang dan Jiang Chen saja. Tuan Su tenang saja, aku dan Yang Guang pasti akan membawa Yuan kembali. Pasti membawa Yuan kembali dalam keadaan utuh. Bawa wanita ini ke sini, kau mengaku salah? Apa salahku? Salahkah aku lari? Salahkah aku melahirkan anak perempuan? Kalianlah setan-setan yang menculikku. Memperlakukanku seperti binatang, haruskah aku tidak lari?
Kalianlah yang menghina hukum, menculik orang, mengabaikan nyawa. Kalian yang salah. Kami manusia hidup, bukan binatang. Kalian harusnya ikut lari bersamaku. Apa kalian mau? Hidup dipukuli dan dimaki seumur hidup, mau hidup seperti ini. Lebih hina dari binatang selamanya. Omongan seset. Kepala desa, tolong bebaskan kakak Yuan Yuan. Kalau begini terus, dia bisa mati. Minggir. Kepala desa, tolong bebaskan kakak Yuan Yuan. Kakak Yuan Yuan sudah benar-benar sadar kesalahannya. Kepala desa, kau mau menyelamatkannya? Baik, kalau begitu matilah bersamanya. Jenggan. Himiao. Kakak Yuan Yuan, Wei Miao sudah tidak ada harapan lagi. Kau harus lari dari Dashan. Lari dari tempat pemakan manusia ini. Masukkan wanita durhaka ini, jalankan hukum desa. Him Miao. Jenggan. Sudah lihat semua? Inilah akibat mengkhianati leluhur. Karena wanita ini melahirkanmu, kau yang harus mengantarnya. Zhao Jiabao, apa kau benar-benar mau melukai ibumu sendiri? Jalankan hukum desa. Amble. Harus dibunuh? Tidak bisa dipukuli saja. Lalu dikurung dalam kandang? Tidak bisa? Kenapa? Kau juga mau mengkhianati desa? Ah tidak. Kepala desa, anak ini masih kecil. Dia belum banyak pengalaman, dia takut, lakukan. Pria di desa bahagia, siapa yang tidak melalui ini? Dia melanggar hukum suku, dia harus mati, kalau kau tidak bertindak. Benar, hanya kita berdua, cepat lakukan. Kamu, cepat bilang ke kepala desa, minta kepala desa lepaskan kamu. Apa salahku? Yang salah mereka merendahkan kemanusiaan. Menganggap nyawa tak berharga, yang pantas mati itu mereka. Kamu diam. Sudah Zhao Jiabao, kamu jangan benar-benar pikir. Wanita ini ibumu? Kalau begitu, kembalikan uang mahar 3.000 itu. Jangan, cepat bawa dia turun, cepat. Zhao Jiabao, demi beberapa ribu. Kamu benar-benar mau melukai ibu kandungmu sendiri? Diam, kamu bukan ibuku, kamu, cepat minta maaf. Jangan paksa aku lagi, Zhao Jiabao. Sekarang aku kasih 2 pilihan, dorong sangkar ke jurang. Atau kembalikan uangnya, kamu dan ayahmu. Ikut mati dengan wanita ini, masih ragu apa? Lakukan. Anak bunuh ibu, langit tak akan ampuni, aku akan di atas. Lihat balasan untuk kalian. Mereka yang memaksaku. Berhenti! Siapa yang berani sentuh dia? Ibu, aku datang menyelamatkanmu. Yang Guang. Dasar kurang ajar, berani balik? Kalau sudah balik, jangan harap bisa pergi lagi, keluarkan dia. Ibu, kalian orang-orang jahat. Zhao Di. Kamu khianati desa bahagia, khianati leluhur, pantas mati 1000 kali. Yang Guang. Kenapa kamu begitu bodoh? Ibu, aku temukan kakek. Kakek yang suruh aku balik selamatkan ibu. Yuan. Zhang Chen. Yuan. Aku Jiang Chen seumur hidup. Hanya mau menikah dengan Su Yuan. Aku tidak bilang mau nikah denganmu. Yuan, lama menunggu, aku terlambat datang. Serang! Ibumu masih di tangan mereka, ku beritahu, kalian berdua. Sekarang punya sayap juga tak bisa lari dari desa bahagia. Saudi, kamu pikir, bawa mobil jelek, bawa 2 orang bisa takutkan aku? Di desa bahagia, tak ada wanita. Bisa keluar hidup-hidup, termasuk kamu. Ibuku memang bukan dari sini. Dia diculik ke gunung, terkurung setengah hidup. Kalian binatang tak bermoral, akan dapat balasan. Balasan? Baik, hari ini biar aku lihat. Apa itu balasan? Tak berguna. Kepala desa, lepaskan Jiabao. Dasar anak nakal, takut apa? Ayah, bagaimanapun juga. Dia yang melahirkanku. Kalau kau tidak segera bertindak, yang ketiga adalah kita berdua.
Menurut aturan leluhur, kalian harus menyelesaikan wanita ini. Kalau tidak, malu apa kalian bertemu leluhur? Cepat! Setelah si manis ini menikah dengan Li Ergou, ayah akan mencarikanmu istri, membangun rumah baru. Cepat, bertindak. Zhao Jiabao, itu ibumu sendiri. Bagaimana kau tega melakukannya? Jangan paksa aku. Kalian semua jangan memaksaku. Aruskah dia dibunuh? Tidak bisakah kakinya dipatahkan dan dikurung saja? Sekarang kau hanya punya dua pilihan. Pergi dari desa bahagia bersama ayahmu. Atau selesaikan wanita ini. Jika kau masih ragu, kau dan ayahmu akan selamanya tidak akan muncul lagi di desa bahagia. Zhao Jiabao, karena seorang wanita yang bahkan tidak lebih baik dari orang baik. Mengkhianati desa bahagia, sanggupkah kau menanggungnya? Pertendak. Aku tidak sanggup menanggungnya. Berhenti! Bukankah kalian hanya ingin uang? Ini 1 juta, ambil semuanya. Lepaskan ibuku. 1 juta? Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Pergi. Sentuh aku lagi, kubunuh kau. Jangan kira aku tidak tahu, kalian hanya ingin kabur saat kami mengambil uang. Kau pikir aku sebodoh itu? Semuanya lihat, daftar ini berisi nama-nama wanita yang diculik desa bahagia selama ini. Jika kalian tidak melepaskan mereka hari ini, aku akan menyerahkannya ke polisi. Siapa yang memberikannya? Tunggu sampai aku tahu. Aku akan menghabisi kalian satu persatu. Yang Guang. Ini adalah bukti kejahatan desa bahagia. Jika suatu hari kau bisa keluar dari Dashan, bawalah ini keluar. Akulah yang memberikan daftar ini kepada Yang Guang. Kau orang baik, ini berarti mengkhianati leluhur. Kalian semua yang memaksaku. Kalian adalah sekumpulan iblis pemakan manusia. Aku hanya ingin menjadi manusia yang jujur. Aku tidak salah. Mengkhianati leluhur, mengkhianati teman. Apakah kau masih manusia? Aku sudah lama bukan manusia. Sejak kalian menipuku waktu kecil. Saat menipu, aku sudah bukan manusia lagi. Wanita mana di desa bahagia yang masih manusia? Kami sudah jadi hantu. Kau bilang aku mengkhianati leluhur, mengkhianati desa bahagia. Aku justru akan mengadukan kalian di hadapan leluhur. Kalianlah yang mengubah desa bahagia menjadi neraka. Kalau bukan karena ayahku, apakah desa bahagia akan menjadi seperti ini? Apa salah ayahku? Ja, asalkan kalian menggilang. Tidak akan ada yang tahu semua ini, Li Ergou. Kebenaran pasti akan terungkap. Kebenaran. Apakah kamu diculik? Siapa lagi yang diculik? Cukup, Li Ergou. Kau sampai sekarang masih mengira desa bahagia adalah surga yang kalian ciptakan? Lihat baik-baik cap di wajah mereka. Semua itu adalah kejahatan yang kalian lakukan. Orang-orang jahat seperti kalian yang tidak pantas bertemu leluhur di alam baka. Diam kau. Himiao, kau akan baik-baik saja. Bukan ke kau belong. Ingin pergi bersamaku melihat dunia luar? Himiao, kau kak Yuan. Bolehkah aku memanggilmu ibu? Sejak pertama kali bertemu, aku merasa kau seperti ibuku. Jangan bicara, kau akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja, Himiao. Himiao tahu, hidupnya tidak akan berakhir baik. Tapi aku tetap ingin memberitahumu. Maaf, aku seharusnya tidak menipumu datang ke sini. Hal paling beruntung dalam hidupku adalah bertemu denganmu, Himiao. Kau anak yang baik. Ibu akan membawamu pergi dari sini. Membawamu pulang. Ibu, jangan menangis. Himiao. Himiao sepertinya melihat matahari. Himiao. Aku atas nama keluarga Su bersumpah akan membuat kalian membayar. Keluarga Su. Kau pikir siapa dirimu sampai bisa disamakan dengan keluarga Su, orang terkaya itu? Kau adalah pembawa sial. Ayahku sudah dalam perjalanan ke sini. Kalian tunggu saja kemarahan keluarga Su. Di desa bahagia kami, wanita hanyalah alat untuk melahirkan. Bahkan lebih rendah dari babi dan anjing. Siapa yang berani melawan, itulah akibatnya. Kalian binatang. Karena wanita ini melanggar aturan, bawa dia ke aula leluhur. Biarkan dia menyesal di hadapan leluhur. Bawa pergi. Jangan, Himiao. Ibu,
Him Yao. Jangan gegabah. Kakek dan Men-Men sedang dalam perjalanan. Kita makamkan Him Yao dulu. Kakak Hinyao, aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku akan membawa ibu pergi dari sini, membuat mereka membayar. Pukul mereka dengan keras. Inilah akibat mengkhianati leluhur. Berhenti. Jangan pukul ibuku. Baiklah. Kalau kau menikah denganku, aku tidak akan membiarkan ayahku memukul ibumu. Jangan, Yang Guang, jangan setuju dengan mereka. Ibu tidak bisa membiarkanmu hancur di desa bahagia ini. Kau diam. Semua ini karena kau, perempuan sialan. Keluarga kami baru bisa menyinggung kepala desa. Kau harus meminta maaf kepada kepala desa. Sujud dan minta maaf. Putri keluarga Su tidak mungkin seperti binatang seperti kalian. Sujud dan mengaku bersalah. Kau masih mengaku sebagai keluarga Su? Sujud sekarang. Jangan bergerak. Siapa yang berani bergerak, aku akan menggorok lehernya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Dia adalah putri keluarga Su, keluarga terkaya. Hanya dengan omong kosongmu, aku bisa jadi raja langit. Apakah istrimu orang keluarga Su? Bagaimana mungkin? Dia hanya kubeli dengan 2.000 yuan untuk melahirkan anak laki-laki. Bisa disebut keluarga Su? Jika kau tidak mau menikah, suruh ibumu berlutut dan mengaku bersalah. Kau, gantikan ibumu menerima 20 cambukan ini. Jangan, Yang Guang, jangan setuju dengan mereka. Ibu. Kali ini aku tidak bisa mendengarkanmu, jangan salahkan aku. 20 cambukan ini, aku yang akan menerimanya untuk ibuku. Jangan pukul lagi. Aku akan sujud. Cepat sujud dan mengaku bersalah. Yang Guang, ibu akan melindungimu. Dengan hidup dan harga diri. Siapa yang berani menyakiti orang keluarga Su? Nona Su, angin apa yang membawamu ke sini? Mingger. Yuan, kau baik-baik saja. Yuan, kau tidak terluka, kan? Kau. Ayah, jangan salahkan putrimu yang kejam. Yuan, kau juga datang menjenguk ayah? Ya, aku datang membawakan ayah makan. Itu, aku hanya melihat obat ayah masih banyak. Kau tidak melihat apa-apa, kan? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Aku akan membawakan ayah makan. Sepertinya tidak bisa dibiarkan. Hai, Lidasan, ada pekerjaan untukmu. Cari cara untuk membawanya ke gunung. Seumur hidup, jangan biarkan dia keluar dari Dashan. Kakak terlambat datang, kakak akan membawamu pulang. Berani menyakiti orang keluarga Su? Kau tidak ingin hidup lagi? Apa dengan keluarga Su? Dua perempuan ini adalah warga desa bahagia kami. Hari ini, bahkan Raja Langit datang pun tidak bisa membawa mereka pergi. Bibi Men, bawa ibuku ke rumah sakit dulu. Aku masih ada urusan dengan mereka. Masih ada yang harus diselesaikan. Jangan pergi, Yuan, pergi. Yuan, kamu tenang saja. Aku akan membawa Yang Guang pulang dengan selamat tanpa cedera. Bos Kesilsu, Yuan sudah mulai demam. Kalau tidak segera bertindak, kemungkinan besar dia dalam bahaya. Asisten Jiang, kamu tenang saja. Yuan adalah adik kandungku. Kalian bertiga lebih baik di sini, biar aku tidak perlu turun tangan sendiri. Perempuan sialan berani mempermainkan aku, percaya tidak kalau kubunuh kau. Apa? Mau bunuh siapa? Berani kembali, tidak kembali. Bagaimana bisa melihat kalian para penjahat yang berbuat jahat ini? Ku beritahu kalian, grup Su pasti tidak akan bekerja sama dengan desa seperti kalian. Jika kalian tidak segera minggir dari jalan. Kulihat proyek dengan desa Xingfu sampai di sini saja. Asisten Jiang, kamu salah paham, pasti kamu dibohongi dua perempuan keluarga Tiedan, desa Xingfu kami. Turun-temurun warga baik, mana mungkin menjual wanita. Ayah Assistant Jiang. Dua anak imut ini. Adalah pengacau, jangan sampai matamu tertutupi oleh mereka. Liargo, kalau kau berani lagi menghina Yang Guang dan Yuan, pasti ku buat kau menanggung akibatnya. Bos Jiang, grup Su bilang mau bangun pabrik di desa kami. Sekarang tanah sudah dibiarkan, orang juga sudah keluar. Mempermainkan kami seperti monyet ya. Kalian ini membuli orang, harus kasih kami penjelasan. Tidak boleh pergi, Yang Guang. Ibu pasti akan membawamu keluar dari Dashan. Shifu, terobos saja. Paman-paman, aku tahu warga desa Xingfu. Sudah takut miskin, tidak ingin kehilangan kesempatan jadi kaya ini. Aku bersumpah atas nama grup Su. Asal kalian mau melepas kami pergi, uang ganti rugi dan kompensasi akan kukasih 2 kali lipat. Kau itu siapa? Berani mewakili grup. Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing, lihat baik-baik. Aku adalah manajer pabrik makanan. Semuanya lihat baik-baik, nama manajernya. Su Yang Guang.
Apa hubungannya dengan Musao Saudi dari desa Xingfu? Tidak ada hubungan. Sejak saat aku keluar dari desa Xingfu, aku tidak lagi disebut Zhao Zaudi, aku ikut marga ibu, yaitu Su Yang Guang. Kubunuh kau perempuan pembuang uang. Kamu adalah keturunan keluarga Zhao. Kamu adalah Zhao Saudi. Dia adalah cucu perempuan dari Xiao Su. Siapa yang berani menyentuhnya? Jiang Shen. Jangan-jangan kamu dan si imut ini punya hubungan gelap? Di luar sudah banyak yang membicarakan. Kamu sangat mencintai putri keluarga Su. Sekarang, karena dia, kamu berbohong besar seperti ini? Seluruh grup perusahaan tahu, putri keluarga Su. Putri keluarga Su sudah hilang selama 20 tahun. Mana mungkin punya anak? Ibuku adalah putri keluarga Su yang hilang bertahun-tahun. Dia diculik ke desa ini dan disiksa selama lebih dari 20 tahun. Sekarang dia terluka parah dan terbaring di mobil. Kamu mau memeriksanya sendiri? Siapa nama istrimu? Aku membelinya untuk melahirkan anak laki-laki. Aku tidak tahu namanya. Yang Guang, aku sudah dapat kabar. Ibumu sudah keluar. Buruk, mobil mereka semua kabur. Yang Guang, ayo pergi. Hentikan Li Ergou, kamu yakin mau bermusuhan dengan grup Su? Jangan banyak bicara di sini. Kalau dia benar-benar keponakan Xiao Su, kepalaku akan kupenggal untuk kau tendang. Ibu, kali ini aku pasti akan mengantarmu pulang. Kepung mereka. Yang Guang, Ibu, kali ini Yang Guang yang akan melindungimu. Siapa yang bisa menangkapnya, hadiah 100.000 yuan. Biarkan kami pergi, atau aku akan menikamnya. Wanita brengsek, berani sekali. Minggir dari jalan. Kalau kamu berani menyentuhku hari ini, ayahku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak peduli. Bertahun-tahun yang lalu, ibulah yang menyelamatkanku. Ibu sudah menderita begitu banyak untukku. Kalau bukan karena aku yang menjadi beban, dia tidak perlu hidup seperti ini. Kalau hari ini kamu tidak membiarkan mereka pergi, aku akan mengakhiri hidup bersamamu. Yang Guang, kamu tidak pernah menjadi beban untuk ibu. Ibu tidak layak mendapatkan pengorbananmu. Layak, Ibu. Aku pasti akan mengantarmu pergi. Asisten Jiang, aku perintahkan kamu untuk membawa ibuku pergi. Yang Guang, aku. Pergilah. Apa yang kalian tunggu? Mingger. Yang Guang, Xiao Su, bawahan tidak becus bekerja. Tidak berhasil membawa Yang Guang kembali untuk Anda. Sekarang Yang Guang sendirian terjebak di Dashan. Kita harus segera bertindak, Asisten Jiang. kenapa kamu begitu impulsif? Sebelumnya karena persiapanmu tidak matang. Yang Guang akhirnya terjebak di Dashan. Ayah, menurutku kali ini kita harus merencanakan dengan matang. Jiang Chen, ini bukan salahmu. Orang-orang dari desa kebahagiaan menculik keluarga Su kita. Aku akan membuat mereka membayar 2 kali lipat. Aku yang bersalah pada Yuan. Tidak bisa melindunginya, membuatnya terluka. Ayah, orang-orang desa kebahagiaan begitu arogan. Kalau kita bertindak gegabah, mungkin akan berbahaya. Itu cucu perempuanku, seberapapun berbahayanya, aku akan pergi. Jiang Chen, kumpulkan semua petugas keamanan. Kita berangkat sekarang. Ayah, Yang Guang adalah penyanggaku di desa kebahagiaan. Selama lebih dari 20 tahun ini. Aku akan ikut menyelamatkan Yang Guang bersama kalian. Yuan, kamu masih terlalu lemah. Jangan pergi, luka yang mereka berikan padamu. Aku akan membuat mereka membayar 2 kali lipat. Meskipun aku berhasil kabur, tapi anak perempuanku sedang mengalami siksaan yang pernah kualami. Ayah, aku mohon. Aku harus pergi menyelamatkan Yang Guang. Aku akan membuat orang-orang desa kebahagiaan itu membayar dengan darah. Kamu si imut ini, tidak hanya kabur sendiri, tapi juga membawa ibumu kabur, membuat keluarga kita hampir dikeluarkan dari silsilah. Lihat aku tidak memukulmu si imut ini. Nenek, jangan pukul wajah nanti. Dia masih harus menikah dengan kakak Ergo kalau wajahnya rusak. Bagaimana kalau dia tidak mau? Masih jabau kita yang berpikir matang. Lihat kamu si imut ini, tidak berguna. Hanya bisa ditukar dengan sedikit uang untuk menikahkan jabau kita. Benar. Cepat bersihkan dia, nanti antar ke rumah kepala desa. Nanti kalau sudah jadi, lihat dia kabur lagi. Ikat dia erat-erat, jangan sampai kabur lagi. Kepala desa, Saudi sudah diantar ke sini. Gadis kecil ini licik, tolong perhatikan baik-baik. Kalau nanti tidak patuh, pukul sampai mati. Kalau bukan karena kamu tidak berguna, tidak perlu aku repot. Bajingan. Ingat, kamu hanya anjing di keluarga kami. Kalau anjing tidak patuh, dipukul pun tidak ada yang peduli. Kepala desa, Anda memang punya cara. Pergi. Kepala desa, orang ini sudah kami bawa. Kami pergi dulu ya. Ergo,
kamu ambilkan obat bius hewan dari gudang kita. Kasih sedikit nanti, biar perempuan brengsek itu memakannya. Bukannya itu makanan hewan? Kalau dia sampai keracunan, gimana? Dasar anak brengsek, kasih sedikit saja. Kalau tidak begini, bagaimana nasi mentah bisa jadi nasi matang? Aku mengerti, tenang saja. Aku jamin akan membuatnya patuh. Siapa? Paman Dashan, tolong longgarkan ikatanku. Kasih aku minum. Katakan pada paman, kamu siapa? Aku anjingnya Paman Dashan. Saudi, kalau dari dulu kamu nurut, kan tidak akan begini. Tenang saja. Asal kamu dan Ergo hidup rukun. Paman Dashan ini bisa pertimbangkan untuk tidak menyuruhmu tinggal di kandang anjing. Paman Dashan tenang, aku sudah sadar. Menikah ke keluarga Paman Dashan adalah keberuntunganku. Sekarang aku hanya ingin hidup rukun dengan Ergo. Dan cepat-cepat memberi keluarga Laoli cucu laki-laki. Kalau kamu masih bermain-main lagi. Paman Dashan tenang, aku sudah benar-benar sadar. Paman istirahat dulu, mulai sekarang urusan rumah tangga. Paman dan Ergo tidak usah repot, biar aku yang urus. Baik-baik. Kamu ngapain? Kenapa kamu ke dapur? Mulai sekarang biar aku yang masak. Jangan-jangan kamu mau berbuat curang lagi? Kakak Ergo, besok aku akan menikah denganmu. Sekarang semua orang ada di rumahmu, aku bisa berbuat apa? Kakak Ergo, kalian makan dulu. Aku perempuan, tidak perlu ikut makan di meja. Ayo pergi. Kakak Ergo, kamu menyakitiku. Ayo pergi. Kakak Ergo, aku sudah siapkan air panas, biar aku cuci kakimu dulu. Sekarang aku tidak ada mood untuk cuci kaki. Kakak Ergo, ayahku bilang, cuci kaki pakai air panas bisa dapat anak laki-laki. Kakak Ergo, Jangan buru-buru dulu. Aku ambilkan air panas dulu. Kakak Ergo, Siapa di sana? Ada yang kabur. Kejar. Ada yang kabur. Kejar. Lari lagi. Kali ini mau lari kemana? aku Siang Guang, meski mati pun, juga tidak akan menyerah pada kalian, para orang berbakat. Pyarkin kau lari. Bagaimana menanganinya? Beritahu orang, upacara pernikahan. Hari ini adalah hari bahagia anakku. Semua bapak-bapak dan pemuda sudah datang? Bagus. Selamat-selamat, susah payah aku dapatkan. Kalau bukan karena sulit dapat istri belakangan ini, aku sudah lama ingin menangkapmu. Ergo, wanita yang pernah ke kota memang beda. Pasti akan memberimu anak laki-laki gemuk. Saudi, wanita ini hanya untuk melahirkan anak, apa yang tidak kau suka? Dengan siapapun melahirkan, sama saja bukan? Pergi. Gadis kecil ini memang cantik. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu, Li Ergo. Kau tunggu saja kehancuranmu. Masih berlagak, ku beritahu, saat ibumu diselamatkan. Hanya tinggal setengah nyawa, hidup atau mati saja tidak tahu. Masih mau menyelamatkanmu? Kau hanya sampah yang tidak diinginkan. Berani sentuh ibuku? Ku buat kau punah keturunan. Berani bilang aku punah keturunan? Cukup, jangan tunda upacara pernikahan. Tebu jendang. Sembahyang ke langit dan bumi, meski aku harus melumpuhkanmu. Upacara ini harus selesai. Sembahyang ke orang tua. Li Dashan, kau hanya kepala desa kecil. Berani mengganggu cucu grup Su? Tidak takut karma? Kau masih bermimpi, rupanya. Kau tidak akan menyerah sampai akhir, beri dia pelajaran. Kepala desa jangan pukul lagi, nanti tidak baik untuk pernikahan. Saudi, sekarang kau keras kepala. Nanti masuk kamar pengantin, mau tidak mau harus menurut. Hah? Li Ergo, bermimpi di siang bolong saja. Kakak Ergo, jangan pukul lagi. Nanti masuk kamar pengantin jadi tidak enak, ada benarnya katamu. Zhao Jiabao, kau tidak pantas memanggilnya kakak. Langsung saja panggil ayah, apa bedanya kau dengan anjingnya? Tidak ada bedanya. Berhenti. Siapa berani sentuh dia? Ibu. Wanita ini memang bandel. Kalian belum ke neraka, mana berani aku pergi duluan. Lepaskan anakku.
Kau bawa dua orang ini, cari mati? Sao Saudi sudah jadi istriku. Apa? Jangan-jangan kalian datang merebut istriku? Ini putri keluarga Su, kau brengsek tidak pantas. Bapak tua, percaya tidak aku akan memotomu, Li Ergo. Jaga mulutmu, ini adalah presiden direktur grup Su, Su Zhenhong. Su Zhenhong? Suson? Apa? Su Zong. Bagaimana bisa Anda meluangkan waktu untuk datang sendiri? Ibu, tubuhmu baik-baik saja kan? Kau baik-baik saja, sungguh bagus. Bodoh, kenapa kau begitu bodoh? Bagaimana bisa tinggal sendirian di sarang serigala ini? Ibu, aku tidak bodoh jika hanya satu orang yang bisa bertahan. Aku pasti akan membuatmu hidup. Bodoh, kali ini kita semua bisa hidup. Aku dan kakekmu akan membawamu pergi dari sini bersama. Ya, Yang Guang, selama ada kakek di sini. Aku lihat siapa yang berani menyentuhmu, Su Zong. Anda pasti tertipu, si kecil ini. Namanya Sao Saudi. Bagaimana mungkin dia cucu perempuan Anda? Benar Suson. Dia adalah ayah kandung Sao Saudi. Orang asli desa kita, tidak percaya. Anda bisa tanya dia. Benar Su Zong, si manis ini. Adalah anak yang kubesarkan dengan susah payah. Bagaimana mungkin dia cucu perempuan Anda? Ini pasti Jiang Chen, pasti dia. Dia dan dua anak manis ini, bekerja sama menipu Anda. Tamparan ini akan membuatmu ingat. Dia bukan Sao Saudi, dia marga Su. Namanya Su Yang Guang. Dia adalah cucu perempuanku. kakek, Li Dashan, Li Ergo. Selama bertahun-tahun ayah dan anak ini melakukan hal-hal keji. Kita tidak boleh mengampuni mereka. Su Zong, meskipun Anda presiden direktur, tidak bisa sembarangan menuduh orang baik, dialah dalangnya. Dia yang merobek kontrak grup Su. Menampar wajah Anda. Penjahat. Alasan grup Su membangun pabrik di desa bahagia. Itu karena aku, selama lebih dari 20 tahun. Kalian menyiksaku dengan tidak manusiawi. Bibi, jangan asal menuduh. Luka-luka di tubuhmu harus ditanyakan pada. Selama bertahun-tahun, penderitaan yang kalian timpakan padaku dan Yang Guang akan kubuat kalian bayar satu persatu. Aku adalah suamimu, kau berani melawan. Mau memukul suamimu? Zhao Taidan, apakah kau lupa? Margaku apa? Bukankah kau bernama Su Juan Juan? Su. Benar, Su Juan Juan. Su dari grup Su. Ibu, aku anakmu. Aku tidak punya anak sepertimu. Kita lahir dari rahim yang sama, kakak. Kita adalah keluarga dekat. Keluarga dekat? Saat kau diam melihatnya memukulku dan menyiksa ibu, kenapa kau tidak ingat kita keluarga dekat? Ibu, aku anakmu, kau tidak mau aku lagi? Lepaskan. Aku tidak punya anak sepertimu. Aku juga tidak mungkin melahirkan orang jahat sepertimu. Kau sama seperti mereka. Kejahatan dari desa kanibal ini hanya tahu menghisap darahku dan menggerogoti dagingku. Lalu Saudi, kenapa kau mengakuinya? Yang Guang berbeda. Dia adalah harapanku untuk bertahan hidup di desa bahagia. Dia adalah orang yang jujur dan baik. Kakek, wanita itu tidak berguna. Hanya laki-laki yang bisa meneruskan garis keturunan keluarga. Penerus grup Su tidak dibedakan berdasarkan gender. Hanya melihat bakat dan moral, kau tidak layak. Penerus grup Su hanya satu, yaitu Su Yang Guang, untukmu. Orang-orang jahat ini, serahkan padamu untuk menanganinya. Kakek, aku tidak akan mengecewakan harapanmu dan ibu. Ibu percaya padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Kondisi ibu tidak baik, biarkan aku yang menggantikannya. Menghukum anak durhaka sepertimu. Pukul dia. Pukulan pertama untuk tidak mengenal ibu kandung, tidak layak disebut anak. Pukulan kedua untuk tidak bisa membedakan benar salah, membantu kejahatan. Pukulan ketiga untuk kehilangan hati nurani, melanggar kemanusiaan. Masih ada siapa lagi? Nona besar, maafkan aku. Aku juga diculik ke desa bahagia. Jika tidak patuh, aku akan dipukuli. Kumohon maafkan aku. Pergilah. Kita semua tahu betapa sulitnya melarikan diri dari sini. Aku dan ibu berjuang selama 20 tahun. Hari ini, asalkan kalian bersedia menandatangani pengakuan dosa dan menjadi saksi semua kejahatan di desa, aku janji. Aku bisa mengatakan kalian pulang. Jangan ada yang berani pergi di pedesaan terpencil ini. Saat yang tepat untuk membunuh dan membakar. Asalkan kalian tetap di sini hari ini, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di desa bahagia hari ini. Asalkan kalian mati, kami bisa hidup. Li Ergo, kau benar-benar ingin saling menghancurkan? Keluar. Aku mungkin hanya punya satu jalan, yaitu mati. Tapi di sini, aku yang berkuasa. Li Ergo, kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Pak Su, menurut saya kita bisa berdiskusi lagi. Jika kamu bersedia menyerahkan saham grup Su kepada, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan dua anak kecil ini. Li Ergo, kamu benar-benar serakah, niat jahatmu seperti serigala. Mimpi di siang bolong. Mau uang tapi tidak mau nyawa ya?
Kalau begitu, hari ini kamu temani Sao Saudi. Mati bersama. Kamu pikir kami takut padamu? Grup Su tidak akan pernah jatuh ke tangan sampah sepertimu. Xiao Xiaoti. Aku bisa memberimu kesempatan terakhir. Asal kamu mau menikah denganku, melayani dan menyajikan teh untukku. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Jangan harap. Baik, kalau begitu jangan ada yang hidup. Kalian semua harus mati di sini. Li Dashan, sampai sekarang kamu masih tidak mau mengaku? Kalau bukan karena wanita jalan sepertimu, desa bahagia kami tidak akan sampai seperti ini. Aku akan memukulmu sebagai pertanggungjawaban pada leluhur. Kalian, ketakutan tadi hanya pura-pura ya? Kalau kami tidak pura-pura, bagaimana bisa membuat orang-orang sombong sepertimu? Percaya? Letakkan alat pertanian kalian, kalian masih bisa selamat. Meskipun kalian pernah melakukan kejahatan, asal mau bertobat. Masih ada kesempatan. Maksudmu, selama kami tidak melukai orang, kalian akan melepaskan kami? Tentu, asal kalian mau bertobat dengan tulus. Bisa mengurangi dosa kalian. Tapi mereka, dosanya harus dibayar dengan nyawa. Leluhur, bukan karena keturunanmu tidak berbakti, desa bahagia jika terus salah akan punah. Kalian binatang-binatang ini mau mengkhianati leluhur? Mati pun tidak berani bertemu leluhur. Li Dashan, jangan melawan lagi, karma sudah datang. Bagaimanapun juga, aku akan melawan kalian. 20 tahun lalu ketika kamu diculik, itu bukan kebetulan. Tidakkah kamu ingin tahu siapa di belakangku? Maksudmu, 20 tahun lalu ada orang yang sengaja membuat ibuku diculik? Katakan, siapa yang begitu jahat? Siapa yang menyuruhmu bicara sembarangan di sini? Yuan, kamu terluka? Maaf, kakak datang terlambat. Su Man, sampai kapan kamu akan berpura-pura? Yuan, apa maksudmu? Kakak tidak mengerti. Kamu, Su Man, lebih dari 20 tahun yang lalu. Hanya karena aku melihatmu memberi ayah obat, maka kamu merencanakan ini, membawaku terperangkap di Dashan ini. Hingga sekarang kau masih tidak mau mengaku? Su Yuan, kau masih sepintar dulu, sayangnya. Kepung seluruh halaman, semua orang di sini. Satu pun tidak boleh keluar. Sumenmen, kau, apa sebenarnya yang kau inginkan? Oh ya, Aku tentu datang untuk mengantarmu dan keluargaku tercinta Yuan. Menempuh perjalanan terakhir. Su Man, benarkah kau yang menjualku ke pedagang manusia? Kalau ya, lalu apa? Siapa suruh kau suka cari perhatian? Kau pantas mendapatkannya. Selama kau ada, ayah tak pernah melihatku. Padahal akulah kakaknya. Tapi, semua itu tak penting lagi. Asalkan hari ini berlalu, seluruh grup Su akan menjadi milikku sendiri. Aku, Su Man, akan menjadi satu-satunya direktur grup Su. Sebenarnya kau sendiri yang jahat, tapi malah menyalahkan orang lain. Kau benar-benar memuakan. Semua ini karena kalian memaksaku. Sumenmen, kalau kau benci, seharusnya kau membenciku. Kenapa kau menyakiti adikmu? Kau pikir aku tidak membencimu? Setiap hari aku berharap kau mati. Padahal kami berdua adalah putrimu. Tapi kau hanya memanjakan Su Yuan. Kau bahkan ingin mewariskan grup Su hanya untuknya. Kau tak pernah peduli padaku. Kasih orang tua kepada anaknya, rencananya selalu jauh ke depan. Aku mencintaimu. Tak pernah kurang dari adikmu. Diam, alasanmu terdengar mulia. Tapi sebenarnya kau hanya ingin aku membebaskan kalian, kan? Keberitahu. Hari ini semua orang di sini harus tetap di tempat. Su Man, benarkah kau sangat membenciku? Kau membawaku terperangkap di Dashan ini. Mengurungku selama 20 tahun. Su Yuan, meski kita tidak satu ibu. Percaya atau tidak, dulu aku menganggapmu sebagai keluarga. Semua ini salahnya. Dia yang menghancurkan segalanya. Ayah, dulu di hatimu, aku tak lebih dari sampah dibanding Su Yuan. Tapi sekarang aku yang menguasai hidup mati kalian. Bagaimana rasanya? Men, kau bilang aku pilih kasih. Buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa. Aset atas nama grup Su. Su Yuan dan Su Man masing-masing mewarisi 50%. Tidak mungkin. Dulu kau jelas-jelas ingin. Semua harta akan diberikan kepada Su Yuan. Aku tidak percaya, kamu pasti berbohong untuk menyelamatkan nyawamu. Kamu sengaja memalsukan ini, aku tidak percaya. Perjanjian ini sudah kubuat sejak lama, untuk kalian berdua.
Tidak ada sedikit pun keberpihakan, kamu tahu? Diam. Jika benar seperti yang kamu katakan, mengapa dulu kamu meninggalkan ibuku? Kalau bukan karena kamu mencintai orang lain, menikahi wanita lain, dan mengusir ibuku dari keluarga Su, bagaimana bisa sampai seperti ini? Ibumu bilang begitu padamu? Kamu tidak pantas menyebut ibuku. Karena kamu, ibuku meninggal dalam kesedihan. Masih mau mengelak? Semua kejahatan ini adalah karena kamu. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa ibumu dulu diusir dari keluarga Su? Apa maksudmu? Dulu, ibumu mengabaikan pernikahan, berselingkuh dengan pria lain dan ketahuan olehku, tapi tetap nekat kabur. Ibumu tidak hanya berselingkuh, tapi juga mencuri rahasia perusahaan bersama pria itu. Mau menggangkurkan grup Su. Kamu tahu semua ini? Tidak mungkin. Karena itulah, kakekmu membuat wasiat. Melarangmu mewarisi harta grup Su seumur hidupmu. Tapi karena kasihan padamu yang masih kecil dan tidak bersalah, aku tetap membuat perjanjian ini, memberimu separuh harta perusahaan. Kamu melakukan hal keji seperti ini, tidakkah kamu merasa bersalah padaku? Tidak, aku tidak percaya. Jangan fitnah ibuku. Setelah ibumu diusir, aku bekerja sambil merawatmu. Aku tidak pernah merasa kamu lebih buruk dari Yuan. Suman. Aku selalu menganggapmu orang yang paling dekat denganku. Kakak yang paling kusayangi. Tapi aku malah menjualmu ke Dashan. Membuatmu menderita selama 20 tahun. Ibu, dialah yang membuatmu menderita 20 tahun. Nona Su, dulu kan kamu yang menyuruhku menculik Su Yuan. Kamu juga bilang akan membantu membangun desa bahagia. Apa kamu mau ingkar janji? Kakak, berhentilah. Kamu sudah melakukan kejahatan. Bunuh mereka. Semua yang terjadi di sini tidak akan ada yang tahu. Diam saja apa? Cepat lakukan. Orang baik, semua ini karena kamu. Hari ini aku akan membunuhmu untuk mempersembahkan kepada leluhur desa bahagia. Yuan, aku minta maaf padamu dan ayah. Kakak salah. Seseorang, cepat tangkap pembunuh ini. Cepat bawa ke rumah sakit. Bawa Lidashan ke sini. Lidashan, kamu masih ingat berapa banyak darah orang yang menempel di tanganmu? Berapa nyawa yang telah kau hancurkan? Tidakkah kau takut saat terbangun di tengah malam? Tidakkah kau merasa takut? Kalian para wanita ini bukan manusia. Kalian hanya binatang di desa kebahagiaan. Pantas saja kalian dirantai seperti anjing. Tamparan ini untuk para wanita yang kau perdagangkan. Aku menamparmu karena kau kehilangan kemanusiaan. Tamparan ini untuk Wei Miao yang telah pergi. Karena kau memanfaatkan dan menghinanya. Tamparan ini untukku dan putriku. Catelyn Taken Melawakano. Kau akan menghabiskan waktumu di penjara untuk menerima hukuman. Bawa dia pergi. Ibu, mari kita dirikan yayasan amal untuk membantu para wanita dan anak-anak yang diperdagangkan. Baik. Dunia ingin memaku kita di talenan. Pergi. Memotong tulang dan otot kita dengan pisau jagal. Mengikat sayap kita dengan rantai besi. Tapi sebagai perempuan, tulang punggung kita takkan pernah patah. Kita adalah Phoenix yang bangkit dari abu.